Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'du. Anak sekalian, kelas 12, tahun pelajaran 2024-2025. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita berjumpa untuk saya sampaikan kisi-kisi ujian akhir Muhammadiyah dalam penilaian sumatif akhir jenjang tahun pelajaran 2024-2025 khusus pelajaran Muhammadiyahan yang kisi-kisi ini dari pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Dikdasmen dan juga telah dibuatkan soalnya oleh Majelis Dikdasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Semoga dengan saya berikan kisi-kisi ini anak-anak semua bisa belajar dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir Muhammadiyah, wabil khusus pelajaran ke Muhammadiyahan. Saya sampaikan melalui YouTube supaya Anda bisa menyaksikannya dan bisa memutar ulang di rumah masing-masing. Nah, apa saja yang akan diujikan dalam pelajaran ke Muhammadiyahan? Nah, di sini saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian disiapkan. Nah, di sini ada soalnya ada 50 ya. Ada 50 soal. Kemudian alokasi waktunya 90 menit. Ya, 90 menit. Kemudian di sini ada level kognitif menemukan informasi. Ya, kalau menemukan informasi berarti dia adalah menemukan, kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan atau memilih ya. Pilih. Nah, di sini ada 15 soal ya, 15 soal. Nah, di mana soal-soal yang pertama itu berkaitan dengan manhaj ya, itu pemikiran-pemikiran. Kemudian ada sejarah dari segi historis, kemudian ada organisasi, ada amal usaha ya, organisasi dan amal usaha. Nah, di bidang manhaj yang pertama ada pokok pikiran dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Kita ketahui bersama bahwa dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu ada 7 pokok pikiran ya. Mana pokok pikiran yang pertama adalah hidup manusia harus bertauhid, beribadah, tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hidup manusia harus bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah hidup manusia harus beragama Islam. Kemudian yang keempat, hidup manusia harus jalankan Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, dilaksanakan Islam itu. Kemudian yang kelima, hidup manusia harus beritiba atau mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam adalah hidup manusia harus berorganisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah hidup manusia harus bertujuan akhir, yaitu mencari keridhaan Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada 7 pokok pikiran yang Anda harus pahami betul-betul agar nanti bisa bisa menjawab daripada soal-soal ini ya. Oke, kemudian yang kedua dalam manhaj adalah tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ya, atau yang dikenal dengan MKCHM. Nah, MKCHM ini penting untuk kita pahami dari sisi sejarahnya ya, sejarah daripada MKCHM ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Nah, MKCHM ini adalah materi di kelas 11 ya. Di kelas 11. Nah, bagaimana sejarahnya yang ada dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini? Yang pertama bahwa matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini diusulkan dan ditetapkan dalam sidang tanwir Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969. 1969 yang waktu itu PP Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Air Fahrudin. Nah, ini menjadi penting agar kemudian kita mengetahui tentang peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat Muhammadiyah dan juga masyarakat Indonesia pada saat itu berada dalam situasi politik yang kemudian perlu menjelaskan tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama bagian ideologi, yang kedua adalah paham agama, dan yang ketiga adalah peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, nanti Anda bisa baca lagi tentang sejarahnya. Tapi secara singkat adalah putusan Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo, Jawa Timur. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga dalam berkaitan dengan manhaj adalah cita-cita Muhammadiyah. Ya. Cita-cita Muhammadiyah yaitu adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya, berdakwah amar ma'ruf munkar. Nah, kemudian yang keempat dalam manhaj itu ada berkaitan dengan Hita Perjuangan Muhammadiyah, ya. Mana dalam Hita Perjuangan Muhammadiyah itu ada yang namanya pertama langkah 12 oleh Kiai Haji Mas Mansur dengan 12 langkah dari mulai memperdalam masuknya iman, kemudian meluaskan paham keagamaan, ya. Kemudian ada memperluas budi pekerti, kemudian ada menuntut amalan intikad, sampai dengan yang nomor 12 adalah yaitu mempersambungkan dengan gerakan luar. Kemudian ada Hita Palembang yang terdiri dari 7 bagian, mana nama bagian pertama berisi tentang jiwa dan semangat pimpinan, kader, dan warga Muhammadiyah. Ada tentang akidah yang murni, ibadah yang bergembira, akhlak yang baik, dan aktif di Muhammadiyah karena ridho dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tentang ukhuwah Islamiyah dan uswatun hasanah, tentang jenjang keanggotaan dan pembinaan anggota. Kemudian juga tentang amal usaha dan juga tentang islah atau membangun ukhuwah Islamiyah di antara sama warga Muhammadiyah dan juga di gerakan-gerakan yang lainnya. Kemudian ada Hita Ponorogo yang menjelaskan tentang dakwah Muhammadiyah dalam bidang politik kenegaraan dan politik kemasyarakatan. Dalam politik kenegaraan, Muhammadiyah mendirikan partai politik yang tidak ada hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah, tapi punya hubungan ideologis. Ya. Kemudian juga dakwah Islam amar ma'ruf Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan adalah dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, itu Hita Ponorogo, kemudian ada Hita Surabaya, ada Hita Ujung Pandang, ada Denpasar, sebagaimana juga yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian dalam bidang sejarah, ini yang pertama adalah perjuangan Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Artinya tentang Muhammadiyah berdiri. Kalau kelas 10 itu kita belajar tentang sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah, kemudian siapa yang mendirikan, dan latar belakangnya, dan bagaimana perkembangan Muhammadiyah di zaman Belanda. Kemudian yang ketiga dalam bidang sejarah adalah perjuangan Muhammadiyah pada abad kedua, yaitu perjuangan dalam kaitan tentang
perjuangan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, dan juga perjuangan Muhammadiyah dalam hal berkaitan dengan kehidupan masyarakat global. Dan yang ketiga di sini ada tentang peran Dr. Nurjanah di Muhammadiyah. Nah, ini Dr. Nurjanah silakan dicari di website atau di internet. Bu Nurjanah adalah ketua Aisyah periode 2020 sampai 2015 sampai dengan 2022 ya. Silakan Anda cari Bu Nurjanah tentang peran-perannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang organisasi. Nah, organisasi ini ada anggaran dasar Muhammadiyah, apa itu anggaran dasar? Anggaran rumah tangga, bahwa anggaran dasar adalah aturan pokok Muhammadiyah yang mengikat anggota Muhammadiyah. Kemudian ada anggaran rumah tangga sebagai penjelas. Nah, di situ ada berkaitan dengan tujuan, tentang lambang, tentang usaha, tentang majelis, tentang lembaga, tentang pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, musyawarah cabang, musyawarah ranting, muktamar. Nah, itu bisa dibaca ya di buku di kelas 10 sudah ada. Kemudian struktur organisasi di Muhammadiyah ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan anggota minimal 15 ya. Kemudian permusyawaratan tadi ada muktamar setiap 5 tahun sekali, ada tanwir setiap setahun sekali, ada kemudian muswil setiap 5 tahun sekali di tingkat wilayah, tingkat provinsi, musda setiap 5 tahun sekali di tingkat daerah, kemudian ada muscap di tingkat cabang setiap 5 tahun sekali, dan ada musran setiap 5 tahun sekali di tingkat ranting. Nah, kemudian yang selanjutnya ada permusyawaratan Aisyah. Ini sama dengan Muhammadiyah, nanti Anda bisa lihat di materi buku Ismu Baku tentang hal-hal yang berkaitan dengan Aisyah. Jenis-jenis dan bentuk perkendaran di Aisyah sudah kita pelajari, berkaitan ada Baitul Arqam, ya, dasar dan seterusnya. Kemudian ada tantangan perkendaran Aisyah, di mana dalam Ismu Baku bisa dijelaskan tentang tantangan perkendaran Aisyah. Kemudian yang keempat ya, dalam bidang amal usaha. Ada kewirausahaan dalam menjalankan amal usaha Muhammadiyah. Ini bagaimana warga Muhammadiyah itu mandiri, kreatif dalam mendirikan amal usaha, di mana amal usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi fungsi amal usaha itu adalah untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, kemudian ada strategi dalam menghadapi tantangan menjalankan aum di tengah dinamika bisnis dan tuntunan dakwah. Nah, itu Anda bisa membaca dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam bidang bisnis, dalam bidang aum amal usaha Muhammadiyah. Nah, itu level kognitif ya. Kemudian ada namanya level interpreted atau integrated ya. Membandingkan, mengontraskan, membuat kesimpulan dan mengelompokkan dan mengkombinasikan. Nah, di sini misalkan tentang manhaj ada Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Nah, itu yang Anda perlu ketahui adalah apa itu gerakan tasdid, yaitu pembaharuan pemikiran. Dan dalam gerakan tasdid itu ada dua, ada namanya purifikasi, pemurnian ajaran Islam, kaitan dengan akidah dan ibadah. Kemudian ada modernisasi dalam bidang muamalah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, ini ada isi mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu isinya ada 3 bagian ya. Satu bagian pertama adalah Quran surah Al-Fatihah. Ya. Nah, pasti hafal ya surah Al-Fatihah dan artinya. Yang kedua adalah kalimat baiat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke. Sudah pasti sudah tahu lah ya. Kemudian ada yang bagian ketiga ada 7 pokok pikiran yang tadi sudah saya sampaikan. Pokok-pokok pikiran saja yang ada di mukadimah anggaran dasar Muhammad. Kemudian tentang cita-cita Muhammadiyah.
bahwa Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Kemudian yang keempat, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah itu berkaitan dengan gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tasdid, dan juga apa namanya tasdid dalam bidang pikiran ya. Kemudian di sini ada high quality Amin Rais ya. Pak Amin sebagai tokoh Muhammadiyah memiliki satu konsep high politik, yaitu politik yang adiluhung, politik yang tinggi, politik yang luhur, yang melahirkan politik-politik yang bermartabat, politik-politik baik, yang jauh dari praktek-praktek politik yang buruk, korupsi, nepotisme, dan juga hal-hal yang tidak baik dalam politik. Karena politik itu kan kadang-kadang diasosiasikan dengan yang buruk, tapi Pak Amin mengajak kita untuk high politik, dengan berpolitik yang santun, berpolitik yang ikhlas sesuai dengan ajaran Islam dalam segala hal. Kemudian ada Siti Baroroh Barid. Ini adalah tokoh Aisyah pertama, yang mana diantaranya beliau itu pernah berpidato dalam Kongres Wanita Indonesia pertama ya. Kemudian peran Pak Din Samsudin di akademisi dan persyarikatan. Pak Din Samsudin adalah ketua Muhammadiyah tahun 2005 sampai 2010, kemudian 2010-2015. Dia seorang profesor dalam bidang keagamaan, mana peran-peran beliau adalah dialog antar iman, dialog antar kebudayaan, di antar pemeluk-pemeluk agama, dan bahkan Pak Din Samsudin pernah menjadi wakil umat Islam seluruh dunia dalam di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pertemuan dialog antar iman antar pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia. Kemudian Pak Din Samsudin pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah tahun 2005 sampai dengan 2010, kemudian terpilih kembali 2010 di Yogyakarta sampai dengan 2015. Dan sekarang beliau jabatannya Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu ya. Kemudian peran Bu Hamamah adalah Ketua Aisyah tahun 2005 ya, 2010 ya. 2010. Nah, selanjutnya ada peran Aisyah dalam wujudkan bangsa. Peran-peran Aisyah tentang perempuan ya, pendidikan, kesehatan, bahkan Aisyah punya kampus sekolah ya, pesantren juga. Kemudian struktur pimpinan Muhammadiyah tadi sudah saya sampaikan, dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Ada namanya kemudian lembaga dan majelis, di mana lembaga dan majelis ada unsur pembantu pimpinan persyarikatan yang diberikan satu tugas khusus untuk dijalankan. Kemudian keanggotaan dan organisasi Nasihatul Aisyah itu adalah remaja putri ya, yang menerima tujuan Nasihatul Aisyah. Kemudian sejarah berdirinya Hizbul Wathon, HW berdiri tahun 1918 ya. Ketika Kiai Jamal Dahlan melihat ada perak pandu di Wathon Surakarta, lalu dia pulang dan kemudian membentuk Fatfinder Muhammadiyah, yang kemudian berubah namanya menjadi Hizbul Wathon sebagai panduan resmi di Persyarikatan. Kemudian ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, ini tentang sejarahnya dan juga tingkat-tingkat-tingkatannya. Kemudian sejarah IMM dan struktur organisasi IMM, ada komisariat, ada pengurus cabang dan pengurus daerah. Kemudian di sini ada prinsip kewirausahaan, kedudukan amal usaha Muhammadiyah sebagai cara Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya. Praktek bisnis ekonomi amal usaha Muhammadiyah ada di PHWM, ada tuntunannya. Kemudian misi dakwah dan misi ekonomi UAM dan penerapan misi dakwah dalam bidang bisnis ya. Kemudian tantangannya ya semakin berkembang, kemudian juga
Sumber dana amal usaha Muhammadiyah itu ya dari iuran anggota, kemudian sumber-sumber yang tidak mengikat, kalau sekolah dari SPP, dari dana bos, kemudian dari sumbangan, ya, dan seterusnya. Kemudian ada model gerakan ekonomi Muhammadiyah, gerakan kerakyatan, ada namanya Baitul Tamwil Muhammadiyah, ada namanya koperasi, dan ada badan usaha milik Muhammadiyah. Kemudian di sini tadi ada yang terlewat tentang peran Profesor Haidar Nasir. Prof. Haidar adalah Ketua Muhammadiyah yang terpilih tahun 2015 dan terpilih kembali tahun 2022 sampai dengan tahun ini dan sampai dengan tahun 2020. Ya. Kemudian bagian yang ketiga dalam kisi-kisi Muhammadiyahan, ini ada Islam dan keyakinan Muhammadiyah, ada paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu satu, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul sebagai rahmat dan hidayah Allah kepada manusia agar manusia bahagia lahir dan batin dunia akhirat. Yaitu ada di MKCHM ya. Kemudian ada juga tentang paham agama menurut Muhammadiyah itu ada namanya sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bagi Muhammadiyah Islam itu terbagi atas 4 bidang, bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, bidang muamalah yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sejak awal Muhammadiyah itu mengajak kepada warga umat Islam tentunya dalam hal bidang akidah agar terbebas dari tahayul bid'ah khurafat ya. Kemudian ibadah terbebas dari bid'ah, akhlak mengikuti Rasulullah. Ya. Kemudian peran Pak Din Samsudin di dunia internasional itu beliau dengan mengajak adanya dialog antar iman dan persaudaraan di antara pemeluk agama. Kemudian gagasan pemikiran Prof. Haidar itu diantaranya tentang ideologi Muhammadiyah, peran kebangsaan, kemudian juga meneguhkan gerakan ideologi. Nah, sini ada tapak suci Putra Muhammadiyah. Mungkin nanti jenjang ininya ya, jenjang anggota tapak suci dari anggota ke siswa dasar, kemudian latih kelas 1 dan seterusnya. Dan kedudukan Hizbul Waton dalam panduan Indonesia adalah sebagai salah satu panduan resmi yang telah dibangkitkan kembali tahun 2000 dan menjadi panduan resmi di sekolah-sekolah. Nah, saya kira itu saja. Nanti hal-hal yang belum ada nanti bisa saya sampaikan baik melalui tulisan maupun secara online ya. Nah, ini ada beberapa materi yang saya kira perlu penalaran, tapi saya yakin anak-anak sekalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik dan benar insya Allah ya. Oke, selamat ujian, pasti kamu bisa. Kemudian gampang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.